Oh, itu kamera mati, kamera hidup. Dulu tuh lah. Tidak. Oh iya, hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momo Abu sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz. Eh, baru 66 ya. Gak apa-apa lah. Di record aja nanti Ana kirim. Ya, dimulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kabid Kesandrian Ustadz Upang, yang kami hormati Kabak Tahfidz Al-Basam Ustadz Wildan As-Sidiki, yang kami hormati Abu dan Umu orang tua wali santri Markas Tahfidz Al-Basam, hafizakumullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Abu dan Umu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini untuk mengikuti sosialisasi mutaba'ah online. Perkenalkan, nama Ana Andi Hamzah, bagian IT Markas Tahfidz Al-Basam. Insya Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan mengenai tata cara penggunaan dan pengisian mutaba'ah online. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengisian mutaba'ah secara online bagi Abu dan Umu sekalian ketika santri liburan. Sebelumnya, Ana ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang akan disampaikan terkait mutaba'ah ini. Pertama, pengenalan aplikasi, lalu gambaran aplikasi, lanjut demo aplikasi. Setelah itu sesi tanya jawab. Bisa bertanya ke Ana bagian IT, bisa bertanya kepada Ustadz Upang bagian kesantrian, bisa bertanya ke Ustadz Wildan Asidiki bagian tahfidz. Oke, kita mulai. Nah, ini nama aplikasinya Mutaba'ah Wali Santri Al-Basam yang bisa disebut Musa versi 1. Kemajuan perkembangan teknologi pada masa kini semakin pesat dan terus berevolusi. Kemajuan teknologi bahkan menyentuh hampir di segala bidang aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, pemerintahan, bidang industri, bidang pelayanan, jasa, hingga kehidupan sehari-hari. Hal ini didasari atas keinginan manusia dalam mempermudah segala sesuatu yang dikerjakan. Maka tidak heran jika teknologi digunakan oleh berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, sekilas tentang aplikasi. Aplikasi Mutaba'ah Wali Santri ini adalah kegiatan evaluasi ibadah Ananda sehari-hari, baik yang wajib maupun sunnah. Mutaba'ah ini bertujuan untuk mengevaluasi ibadah sekaligus sebagai bahan renungan, muhasabah untuk memperhatikan kualitas iman seorang muslim. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman itu naik dan turun. Ini gambaran aplikasi di homepage-nya. Nah, ini gambaran aplikasi di Android seperti ini.
Aplikasi ini adalah berbasis website, mengirimkan evaluasi ibadah kepada murabi atau guru yang mengontrol ibadah harian yang dilakukan. Aplikasi ini cocok digunakan antara santri dan ustadz. Meskipun sekarang kepada Abu Umu, wali santri, untuk mengirimkan laporannya kepada ustadz, sehingga bisa direkap laporannya ketika liburan apa saja. Sehingga orang tua maupun guru dapat mengetahui mengontrol ibadah yang dilaksanakan setiap harinya. Nah, ini gambaran versi Android. Gambaran versi Android. Nah, selanjutnya kita langsung demo ya ke cara pengisiannya bagaimana. Nah, di website kita bisa mengakses mutabaah di menu paling atas kalau di desktop. Kalau misalkan di Android, tinggal akses ini aja URL-nya, https://mutabaah.albasam.sch.id. Ini bentuk tampilan secara desktop, dan ini menu tampilan secara Android. Lanjut, kita coba login. Nanti Uma Abu bisa menggunakan ID Hisabat. Untuk password, saya gunakan default 123456. Nanti bisa disesuaikan diganti password di menu setting. Kalau misalkan passwordnya salah, ada kendala, nanti bisa kendala ke WhatsApp, bisa dihubungi. Nah, kita coba login. Nah, di sini, di menu aplikasi homepage, ada jumlah santri. Lalu yang pertama kita lakukan adalah diklik menu kegiatan. Di situ ada mutabaah kesantrian, langsung all-in-one. Nah, setelah itu kita pilih menu kesantrian. Nanti di sini Abu dan Umu bisa mengisi form. Sebelumnya, Abu dan Umu memilih tanggal yang akan diinput. Misalkan tanggal pertama libur tuh tanggal 3. Berarti memberikan fasilitas gadget? Iya. Membatasi waktu penggunaan? Iya. Nah, ini beberapa waktu penggunaan gadget yang diberikan. Misal, isi 4 jam per hari. Nanti kita ada laporan dari ini. Terus memeriksa aplikasi atau grup yang digunakan. Nah, ini seperti aplikasi apa saja yang digunakan. Atau grup WhatsApp, grup Telegram, itu yang dimasuki Ananda apa aja. Misalkan diperiksa, iya. Terus mengumpulkan gadget sebelum tidur, iya. Mengontrol dan mengarahkan sholat 5 waktu berjamaah, iya. Lalu ini 1 juz untuk kelas 7 dan 8 MTS, untuk 2 juz kelas 9 dan MA. Misalnya ini MTS. Terus nomor 9-nya menerima jiadah atau setoran Ananda minimal 1 halaman per hari. Ini misalnya iya juga. Lalu nomor terakhirnya mengontrol mutabaah harian. Nah, ini yang mengontrol itu adalah Bumu, melihat buku pedoman kesantrian atau pedoman tahfidz yang Ananda isi setiap harinya. Habis itu kita klik submit. Nah, nanti kalau sudah submit, ada muncul seperti ini. Notif. Nah, kalau misalkan sudah di-input lagi, nanti ada tulisan nggak bisa. Karena sudah di-entry pada tanggal tersebut. Nah, itu. Kita klik kembali. Habis itu misalkan pengen lihat rekap selama hari-hari ke belakang. Apa aja yang tanggal sekian misalkan. Nah, ada di menu rekap kegiatan. Di rekap kegiatan ada tanggalnya berapa, tanggal berapa, capaiannya tadi berapa yang diisi. Nanti klik detail.
Kalau klik detail, ini ada tanggal 3 bulan 7 2023, dia scan apa aja nanti. Kayaknya enggak. Nanti seperti itu. Kan kalau di menu setting akun, dia bisa ganti password dan seperti itu. Ganti password. Nanti klik simpan. Nah, kalau ini di versi Android kayak gini tampilannya. Tinggal diklik 3 strip atas, lalu ada di sini home, kegiatan, rekap kegiatan, setting akun. Nanti namanya periksa dulu, takutnya ketukar ID-nya sama temennya atau misalkan sama akun lain. ID-nya ID Hisabat yang pertamanya 2000 NIS gitu, masalah. Passwordnya 1 sampai 6. Nah, kalau sudah, nanti tampilan Android seperti ini. Tinggal disesuaikan. Nah, kalau sudah diisi semua, nanti Abu dan Umu silahkan logout dan selesai pengerjaannya pada hari tersebut. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan lupa, bisa di kegiatan tanggal sebelumnya juga bisa diinput. Kita login lagi, misalkan, kemarin lupa gak ngisi. Bisa di kegiatan, pilih mutabaah lagi. Nah, tanggalnya pilih lagi yang tanggal berapa kemarin yang lupa diisi. Nanti tinggal disesuaikan. Sekian pemaparan dari anak selaku bagian IT tentang aplikasi Mutabaah Wali Santri ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Nah, Untuk aplikasi bisa di-download dari mana ya Ustadz? kalau untuk aplikasi ini ada di website. Nah, linknya seperti ini. Silakan dicoba dulu akunnya pakai ID Hisabat. Passwordnya 123456. Nanti silakan rubah seperti masing-masing. Username-nya sama password-nya gimana, Ustadz? Kalau username itu yang ID Hisabat, misalkan di sini. Aduh, record. Nah, misalkan di sini ID Hisabatnya 2000 ini, ID yang ini, NIS. Nah, nanti passwordnya 123456. Lalu silakan login. Yang dipakai di Hisabat login ke santri. Misalkan uang saku, pembelian online tuh, ID-nya yang itu. Kalau password, nanti 123456 untuk semuanya. Nanti dirubah aja kalau di setting akun. Jika ada pertanyaan terkait kesantrian atau tahfidz, bisa menanyakan kepada Ustadz Upang atau Ustadz Wildan sedikit. Afwan Ustaz, mau tanya untuk ID Hisabat bisa dicek sebelah mana ya di aplikasinya ya? ID Hisabat di username di sana. Pas pertama login. Username sebelah atas ada NIS tuh, NIS. Coba deh.
Ustadz mau nanya, nanti ketika liburan masih tetap ngisi yang bukunya ya, Ustadz? Naam, Ya. untuk pengisian buku itu oleh santrinya tersendiri. Kalau ini untuk wali santri Abu dan Umu untuk pengisian agar kita bisa mengontrol laporan. Jadi masih di input ya, masih di input manual juga ya di Ya, buku ya. rencananya kemarin santrinya pengen online, tapi karena formnya terlalu banyak isiannya, jadi lumayan. Jadi hanya 10 isian saja buat wali santri Abu dan Umu. Nanti ke depannya kita cek juga yang santri. Apaan? Kepada mungkin ada yang ditanyakan kepada Ustadz Upang atau Ustadz Ridana sedikit. Bidang tahfidz atau kesantrian. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Ustadz Wildan ya, bagian tahfidz ya Ustadz ya. Ini kalau bertanya bukan tentang aplikasi boleh Ustadz? Ya, pertanyaannya apa ya? Diulang lagi. Izin bertanya di luar topik tentang aplikasi yang baru sahabat untuk Ustadz Wildan. Iya. Mau bertanya tentang hafalan anak-anak Ustadz. Iya, silakan lanjut. Itu pasang kamera. Qadarullah anak-anak kan hafalannya sudah mencapai 25 juz ya, 25 juz lebih. Dan ternyata mungkinnya masih jauh seperti itu Ustaz. Dan itu seperti apa nanti wajahnya mereka itu harusnya seperti apa Ustaz? Karena hafalannya itu kan lumayan mereka, dan untuk itu apakah mereka sudah harus wajib mungkin yang 30 juz, dan seperti apa kami pengontrolannya? Qadarullah memang dari awal Ana mengatakan ke Ananda itu ikuti tasmi mulai dari 5 juz dulu. Itu ternyata tidak ada ketentuan dari anak-anak ya. Untuk anak-anak harus wajib mengikuti tasmi per semesternya seperti itu. Itu bagaimana ya Ustadz gitu untuk jadi anaknya jauh dari kata mungkin lah untuk sekian juz. Kalau kemarin kan anaknya langsung tasmi pertama 15 juz, akhirnya Oke. Itu ya. Ya. Gimana intinya? Bismillah. Terima kasih pertanyaannya, dan ini pernah ditanyakan sebelumnya mengenai program tahfiz ini. Memang secara aturan setiap santri subuh itu adalah untuk ziyadah, yaitu menyetorkan hafalan baru. Kemudian untuk duha itu menyetorkan hafalan yang baru-baru dihafal kemarin-kemarinnya, sekitar 5 lembar seperti itu, disebutnya sabti. Misalkan santri sudah melewati 5 lembar hafalan barunya dari halaman 1 sampai 5, maka nanti setiap kelipatan setiap ada hafalan baru, misalkan ziyadahnya ada halaman 6 sampai halaman 6 itu halaman hafalan baru, maka hafalan yang 5 lembar ini tetap distorkan di waktu duha seperti itu. Itu yang baru-baru, dan memang setiap santri pasti akan melewati program sabki ini. Begitu juga untuk salafiyah ini, di jam 10 pagi itu ada manzil, yaitu hafalan yang lama, yang
pernah dulu dihafal dan itu disetorkan paling minimal itu 2,5 lembar seperti itu. Dan memang ketika disuruh ada santri yang ikut aturan itu, mengikuti aturan itu dan dia menjadi kuat hafalannya. Ada juga santri yang memang kucing-kucingan seperti itu. Ketika disuruh untuk sabki nanti dulu saat sampai beberapa kali dipanggil, akhirnya mau gak mau muhafiznya harus memberikan pelajaran, yaitu diberdirikan seperti itu. Karena setiap pagi pun pasti akan, setiap halaqah pun akan ada pemberitahuan dari anak untuk muhafiz bagi semua santri yang belum sabki manzil, tolong diarahkan, baik itu diminta untuk setoran, ataupun kalau memang sulit coba bagaimana caranya, dikasih metode lah untuk dia hafal seperti itu. Dan bahkan kalau Anda lihat di mutabaah per pekan itu ada kertas khusus untuk sabki dan manzil tuh, hafalan yang lama-lama itu. Secara keseluruhan memang diisi oleh santrinya. Walaupun mungkin tidak mencapai 5 lembar seperti itu. Dan memang itu yang kami selalu ditekankan, akan tetapi karena kemampuan santrinya dan lebih fokus ke target ke ziyadah, itu juga disalahkan sih sebenarnya. Ana sudah mengingatkan santri-santri yang fokus ke ziyadah tapi tidak melakukan atau memurojaah hafalan sabki dan manzilnya. Maka dari itu sekarang untuk liburan juga supaya hafalan yang baru ditasmikan 15 juz itu ada 2 kertas, 2 form ya. Yang satu santri yang sudah selesai menyetorkan jumlah sesuai apa yang ditentukan oleh pesantren, misalkan kelas 8 12 juz misalkan, dan dia menyetorkan sesuai muqarrarnya, maka dia tinggal melakukan murojaah seperti itu dan ditentukan satu harinya juz berapa gitu. Dan bagi yang memiliki tunggakan misalkan sisa 3 juz atau 2 juz lagi, maka disuruh untuk menyetorkan dalam seharinya itu minimal 1 lembar seperti itu. Itu untuk liburan 2 minggu ya. Ada nanti dibagikan oleh bidang tahfiz ke setiap santri forum tersebut, dan sudah ada tanggalnya di sana, ada dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari tanggal berapa liburan tuh? 3 ya. Tanggal 3 sampai tanggal 17 ya. Nah, di sana sudah ditentukan tanggalnya supaya tidak mengisi tanggal lagi, dan supaya diketahui santri di hari apa saja yang kosong, karena memang qadarullah di liburan kemarin itu ketika anak periksa program Mursalin itu banyak yang kosong gitu atau acak-acakan seperti itu. Dan kemudian juga yang Anda lihat ada isinya tapi tidak ada parafnya. Ini khawatirnya santrinya mengada-ngada seperti itu. Padahal di tujuan Mursalin itu adalah untuk menjaga hafalan tersebut. Dan nanti di program yang terbaru di semester 1 ini, semester 1 yang akan datang, santri tidak boleh ziyadah kecuali menyetorkan sebagian dari apa yang sudah ditasmikan di semester 2 ini, seperti itu. Dikasih waktu sekitar 2 minggu seperti itu. Dan memang untuk penekanan murojaah akan ditekankan lagi. Secara aturan memang sudah ada aturan setiap santri itu sabki manzil harus difokuskan. Akan tetapi kadang santri keterbatasan, mungkin fokus ke ziyadah akhirnya lupa dengan minimal manzil yang agak kesulitan itu, akhirnya lupa dengan hafalannya tersebut. Dan Anda juga pernah mengumpulkan santri salafiyah semuanya. Anda bilang ke santri, bukankah di waktu ini untuk manzil? Ya. Ketika Anda tanya kenapa digunakan untuk ziyadah, ngejar target, padahal sudah waktunya, sebenarnya udah ada waktunya. Jadi takut mencapai target enggak, akhirnya kemudian hafalan yang lama juga hilang. Maka kata anak itu ini bahan evaluasi ketika tahun ajaran baru, jangan seperti ini lagi, seperti itu. Itu yang bisa anak buatkan itu untuk liburan ini. Ada forum terbaru ya untuk
program murojaah di rumah, dan untuk program di sekolah setelah liburan itu adalah semua santri tidak boleh langsung ziyadah kecuali menyetorkan sebagian besar dari apa yang sudah disetorkan di semester 2 ini dari ujian tersebut. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa kuat hafalannya. Adapun tasmi, setiap tengah semester itu setiap santri ujiannya itu adalah menyetorkan hafalannya, bukan bentuk pertanyaannya. Contoh misalkan semester 1 yang akan datang ini, tengah semester ini, maka mereka ujiannya itu mentasmikan hafalan yang sudah dimiliki, yang minimal setengah dari setengah dari hafalannya. Misalkan satu semester itu harus hafal 6 juz, maka di tengah semester dia harus hafal 3 juz, dan 3 juz ini nanti diujikan di tengah semester ini dengan cara menyetorkan semua hafalan 3 juz ini, seperti itu. Dan ini kemungkinan besar nanti ketika di semester 1, akhir semester 1, ujiannya diakumulasikan jadi 6 juz, sama bentuknya seperti di PTS, yaitu distorkan semua hafalannya jumlahnya 6 juz, seperti itu ujiannya untuk tasmi ya. Itu yang bisa Ana jawab, dan memang harus lebih fokus lagi dalam mengatur santrinya agar ikut aturan sesuai pesantren, seperti itu. Ada ditanyakan lagi? Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Ya. Bukan pertanyaan, tapi ini percakapan dari awal sampai akhir ada rekamannya nggak Ustaz? Karena jujur aja ini sambil ninggalin HP ini, jadi nggak bisa maksimal. Jadi maksud Anda kalau misalnya ada rekamannya nanti mau dengar dari awal lagi. Ada rekamannya nggak? Direkam. Ustaz Afan mau nanya tentang IT. Oh iya. Ini direkam kan bisa dikirim. Ditanya. Ini bisa dikirim rekamannya. Oh, untuk rekaman tutorialnya nanti Ana buat, nanti dikirim. Iya, dikirim. Ini ada yang bertanya tentang IT. Ya. Maksudnya pembicaraan ini loh Ustaz. Iya, bisa dikirim pembicaraan Zoom ini. Iya. Videonya nanti dikirim ke YouTube mungkin, insya Allah. Ya, mungkin di YouTube dikasih linknya biar kita bisa dengar ulang gitu Ustaz. Nah, udah Ana bertanya. Ustadz Afan, Ana mau bertanya tentang IT yang ini, masalah pengisian santri isbat ini. Ini setiap kita mau isi itu kita harus nggak ada aplikasi yang harus kita download ya Ustadz, jadi harus masuk ke websitenya aja langsung ya? Ya, di website aja langsung, di link yang tadi disertakan. Oke, ya udah itu aja, makasih Ustadz. Nah, Afan. Izin bertanya Ustadz. Nah, Ustadz. Afan, ini pekan ini anak qadarullah aplikasi yang hisabat itu nggak bisa masuk Ustaz. Barangkali bisa dibantu Ustaz. Oh. Minta username dan password lagi, Ana lupa. Biasanya kan kalau udah masuk itu udah otomatis ya Ustaz. Udah kebuka profil gitu. Nah, Ana nanti kirimkan. Nah Ustaz, Ana mau hubungi Japri Antum mungkin apa gimana Ustaz? Ke Pakisan bidang bendahara, Bu. Untuk hisabat. Menghubungi siapa Ustaz? Apa? Bidang bagian bendahara. Bendahara siapa Ustaz? Ustaz Dedi atau Ustaz Kisan ya. Baik, syukur jazakallah. Jazakallah. Sudah atau ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ada Ustaz, Ana ingin bertanya. Bu. Saya Wali Jundi kelas 7A, sekarang kelas 8 ya. Untuk di aplikasi ini yang hisabat kan ada menu ya. Saya bilang menu aja ya, menu kegiatan tuh Ustaz. Itu isinya kenapa lebih fokus ke gadget ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua, untuk yang ziyadah atau setoran itu berarti kita menerima setoran baru maksudnya ya Ustaz ya. Di sini kan satu halaman minimal satu halaman.
berarti itu setoran baru anak ya. Nah, setoran baru. Nah, kemudian yang ketiga itu masih di menu kegiatan. Kalau udah submit, apa masih bisa diedit? Oh iya, menu edit ya. Nanti Ana tambahkan menu edit. Kalau misalkan ada kesalahan atau ini. Ya. Nah, direkap. Terus yang di menu rekap itu kan ada kolom yang show ya, ada tulisannya 10, 25, 50, 100 itu apa maksudnya, Sat? Oh, kalau itu show itu misalkan kalau 10 itu 10 tanggal, 10 isian. Nah, kalau 50 berarti 50 kali isian ke bawah table. Oh itu nanti kalau udah diisi dia muncul di situ otomatis ya? Ya, misalkan hari ini, hari besok, lusa ada 3 berarti kan. Ada 3 show-nya berarti. Oh iya. Iya. Kemudian kalau yang direkap itu memang otomatis berarti munculnya ya, Sad ya? Nah, otomatis. Nanti paling ditambahkan menu edit lah sama Anda. Jadi bisa diedit, ada detail. Takutnya ada yang salah kan. Berarti yang belum terjawab nih, yang belum terpaparkan. Apa Ana tadi nggak fokus? Kenapa fokus ke gadget, Sad? Oh itu ya. Nah, Ana tanya ke Upang ya. Baik. Nah, jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz Upang bisa membantu jawab yang kenapa fokus ke gadget? Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya ini kalau untuk fokus di gadget hanya untuk orang tua, Bu ya. Karena nanti memang seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Andi, keinginannya banyak yang kita berikan masukan dalam list. Lainnya kemudian kita pertimbangkan kesibukan orang tua untuk ngisi checklist dengan banyak yang daftar seperti itu. Akhirnya kita cari yang paling penting-penting. Kenapa kita ke gadget? Karena sebetulnya kita berkeinginan, tentu tidak dalam artian mengecilkan, menyampingkan peran orang tua di rumah terhadap anak-anak ya. Kita berkeinginan bahwa mungkin di antara wali santri yang memberikan fasilitas gadget kepada anak itu ikut andil juga di dalam melihat dan mengecek aplikasi yang digunakan oleh anak-anak. Dan begitu pula dalam masalah contohnya grup WhatsApp, itu bagaimana terkait dengan komunikasi antar anak di dalam grup tersebut. Nah, bila nanti didapati hal-hal yang perlu diluruskan, ini kita luruskan bersama-sama seperti itu. Jadi penertiban pembentukan karakter itu ada di 2 tempat, jadinya di pesantren dan juga di rumah. Memahamkan anak-anak dalam bersikap, berbahasa, baik berbahasa ketika bersosial di dunia nyata ataupun bersosial di media sosial ya, online seperti itu. Itu yang kita inginkan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh gadget sekarang ini memang sangat besar dan bisa mengalahkan orang sekitarnya gitu. Jadi orang tua, kadang anak berkumpul sama orang tua di ruang tamu, tapi pikiran dan hatinya tidak bersama orang tua, tapi sama gadget. Nah, kita berkeinginan adanya pembatasan dari orang tua dalam penggunaan waktu, pembatasan waktu ataupun pemeriksaan dalam masalah aplikasinya. Dan yang tadi seperti itu, Bu, kita berkeinginan banyak, itu penting juga, tapi kita mempertimbangkan kesibukan Abu dan Umu semuanya gitu. Jadi kita lihat sudah cukup ini. Dan awalnya memang seperti hasil evaluasi kita, pertemuan dievaluasi setelah liburan itu kan, keinginan kita itu berkeinginan orang tua mengisi daftar checklist yang di buku pedoman. Tapi setelah kita lihat ternyata tidak sedikit juga yang tidak mengisi. Ya mungkin karena kesibukan orang tua tentunya, dan juga akhirnya yang ngisi anak-anak juga. Akhirnya kita pilih yang memungkinkan untuk diisi oleh orang tua dan itu bisa mencakup semuanya. Akhirnya itu poin-poin pentingnya, Bu.
berarti yang lainnya bukan berarti tidak penting Abu ya. Nanti ada pedoman dari halaqah juga ada nanti insya Allah. Itu mungkin Abu yang mendasarinya. Baik Ustadz. Tadi juga kenapa Ana tanyakan kadang ya realitas di keseharian itu kalau pada saat libur bisa dibilang anak-anak tuh masalah gadget tuh lebih pintar daripada orang tuanya kayaknya. Kadang kita mau lihat juga aplikasi apa yang dia buka tuh udah hilang. Udah kadang ya untuk anak-anak sendiri sih ya insya Allah kalau untuk yang sepertinya untuk yang berbau-bau yang dewasa itu anak perhatiin sih nggak pernah ya, mungkin malah nggak ngerti gitu. Cuman kadang anak sering sih merhatiin mau ngecek apa yang dia buka itu ya udah nggak bisa, udah hilang tuh. Apa ada buka apa tuh udah ini paling anak lihat paling main game. Malah kalau aplikasi kayak WhatsApp, Instagram tuh dia nggak senang gitu sama anak dengan teman-temannya jarang lah. Memang khususnya juga HP-nya juga pinjam punya abinya. Tapi memang kalau udah dibuka itu dia ngecek apa itu kita udah nggak tahu. Iya, makanya mereka lebih pintar gitu. Mungkin kalau untuk sembunyi-sembunyi gitu, anak harus ya husnuzon aja lah sama anak ya, seperti itu. Dan memang satu lagi mungkin ada kemarin itu ketika kita di Malang ada bagian itu psikolog ya. Ternyata beliau memaparkan bagaimana sekarang orang-orang yang mempromosikan yang pelangi itu sekarang masya Allah gitu sangat dahsyat. Sampai ada aplikasi yang memperlihatkan dan dengan aplikasi tersebut bisa mendetek gitu yang sesama jenis yang seperti ketertarikannya seperti itu bisa terdeteksi dengan aplikasi. Nah, itu hal yang seperti ini mungkin kita tahu untuk menghindari seperti itu Abu ya. Meskipun kadang kepanasan kita betul jangan sampai, tapi itu ketika kita tahu kita sudah ketika ini udah bisa mengkat dari sedini mungkin seperti jadi makanya kita berkeinginan orang itu ikut andil juga dalam pengontrolan gadget tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan memberikan perlindungan kepada kita semuanya dari hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu Bu. Mungkin ada lagi, Kang Adi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak ini. Saya dengan Umu Deral. Saya mau pastikan berarti dengan mengisi mutabaah di aplikasi, berarti kita nggak perlu lagi isi yang di buku itu ya Ustadz ya, di buku pedoman ya? Seperti sebelumnya pedoman kesantrian. Itu pertama. Terus yang kedua, kan yang liburan lalu tuh selain di pedoman kesantrian kita juga ada ngisi di jadi ziyadah berapa, sabki berapa, manzil berapa gitu Ustadz ya. Ini sekalian juga itu nggak Ustadz? Soalnya saya lihat kan ada tuh setoran sehari 1 halaman untuk hafalan baru, tapi nggak ada kolom keterangan juz berapa, ayat berapa sampai berapa gitu, atau nanti kita harus isi lagi. Kalau misalnya bisa sekalian lebih memudahkan gitu. Tahfiz ya. Yang bidang tahfiz ya. Jadi kan jadi satu kerjaan gitu loh Ustadz maksudnya. Itu aja Ustadz, terima kasih. Jazakallah khair. Untuk pengisian mutabaah itu yang online itu hanya untuk orang tua umum ya. Orang tua fokus dengan yang online yang ini yang kita sosialisasikan. Nantinya anak tetap kita berikan mutabaah yang biasa. Jadi nanti anak-anak tetap diminta untuk mengisi minimal dengan megang mutabah tersebut itu mereka tuh paham diingatkan terkait kegiatan-kegiatan yang bermanfaat apa saja yang harus mereka jalankan ketika liburan nanti. Jadi nanti umum fokus dengan yang online, nanti anak-anak
kita bekali juga dengan harian yang harus mereka isi. Begitu ada pun untuk Alaqah, Sabildan gimana? Fadhal. Gimana? Untuk halqah sabki manzil ketika liburan gitu ya, seperti itu ya pertanyaannya. Iya Ustaz, apa kalian sama ngisi, kan kita juga ngisi tuh setoran 1 halaman per hari. Ya, untuk di liburan fokus ada apa namanya 2 ya. Yang pertama di ziyadah ya, yang kedua murojaah. Murojaah itu tanpa harus ada sabki dan manzil. Nah, adapun untuk ziyadah itu ada forumnya dan juga ada untuk sabki ada forumnya. Jadi sabki manzil itu langsung aja ditulis di murojaah, misalkan nama Ahmad hari Senin. Dia hari Senin dari pagi sampai malam itu ternyata bisa menambah 1 lembar ya, 1 lembar. Kemudian, nah aturan wajibnya selain ziyadah ya, ziyadah ada murojaah secara umum, bukan sabki, bukan manzil. Tapi yang dimurojaahin itu adalah yang pernah dihafal di kelas tersebut 1 tahun apa. Misalkan kelas 7 itu atau kelas 10 lah, 10 MA atau 1 SMA itu tahun ini mereka harus hafal dari juz 1 sampai juz 12. Maka di hari pertama itu murojaahnya adalah juz 1 seperti itu. Jadi juz 1. Ya, bagaimana murojaahnya? Diselang-seling. Misalkan sebagiannya dibaca, sebagiannya dihafal seperti itu. Maka nanti di malam hari anak itu mengisi hari Senin saya ziyadah 1 lembar surat ini dari halaman ini. Kemudian nanti di manzilnya hari ini saya sudah murojaah juz 1 seperti itu berurutan. Karena memang nanti juga di akhir akan ada pengumuman untuk santri pengumpulan bagaimana manzil itu selama di rumah ya, murojaah itu. Yaitu murojaahnya itu mengulang hafalan yang 1 tahun pernah dihafalkan seperti itu dengan cara berurutan ya, 1, 2, 3, kecuali mungkin kalau kelas 8 karena memang beda mukoronya dari juz 8 ya, sampai juz berapa nanti seperti kelas 2 SMA juga dari juz 13 sampai 24 secara berurutan seperti itu. Baik Ustaz. Ya. Berarti ada lembaran khusus seperti liburan kemarin ya Ustaz? Ya, ada lembaran dan itu nanti diperiksa oleh wali kelas dibantu oleh muhafiznya, kemudian dilaporkan ke bidang tahfiz seperti itu. Dan yang paling mungkin catatan kemarin itu adalah tidak adanya paraf, mungkin tidak adanya paraf. Itu juga jadi pertanyaan, apakah ini memang benar murojaah atau memang hanya buat-buatan saja. Jadi mohon kerjasamanya untuk mengawasi murojaah Al-Quran ini. Karena Al-Quran sehari saja tidak murojaah itu hilangnya seperti ke Surabaya gitu carinya seperti itu. Baik Ustaz, syukur penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Untuk yang tadi saya disebutkan ada pengisian ziyadah itu untuk santri kelas berapa ya Ustaz? Soalnya saya kan baru kelas 7 nih anaknya. Kemarin itu selama liburan tuh yang diisi itu mutabaah kesantrian sama mutabaah yang tahfiz, tapi yang mursalinnya aja. Kalau yang ziyadahnya sepertinya saya belum ngisi. Apa udah ada apa bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ziyadah itu dikhususkan hanya untuk kelas 7 dan sampai kelas 9 seperti itu. Ya, kelas 7 sampai kelas 9. Adapun MA karena memang semua rata-rata sudah 30 juz, tidak ada ziyadah lagi. Ziyadah itu adalah setoran hafalan yang belum pernah dihafal seperti itu. Jadi untuk MA jika memang ada hanya beberapa juz lagi, mungkin 2 atau 3 juz ditentukan nanti untuk ziyadah seperti itu. Jadi secara umum ziyadah hanya untuk kelas 7 sampai
kelas 9. Oh begitu, berarti saya kemarin itu sempat terlewat yang untuk ziyadah itu saya nggak minta anaknya ziyadah karena fokus ke murojaah aja yang mursalin. Karena untuk pengisian ziyadahnya ada di buku Hafiz atau bagaimana? Sebenarnya kemarin tuh kita juga tidak lupa ya untuk memasukkan semester 2 itu semester 2 ya. Karena di mutabaah yang lama itu kita hanya mengisi 2 liburan, semester 1 sama semester 2. Lupa kalau ada liburan Ramadan seperti itu. Jadi memang kesalahan teknis. Adapun sekarang karena memang mutabaahnya juga sudah habis, maka hanya diberikan satu kertas saja yang mana di dalamnya itu ada 2 form ziyadah dan form murojaah seperti itu. Begitu ya. Dicus deh. Baik Ustaz. Oh iya tuh. Mungkin sesi tanya jawab sudah berakhir ya. Kalau jika ada pertanyaan kembali, misalkan boleh japri saja. Sekian presentasi kali ini, pertemuan sosialisasi hari ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya insya Allah Ana share. Syukran yang andi jazakumullah khairan katsiran. Apaan Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. NKB.